Salam bahagia. Saya Niputuari Purwani Daryanti merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2022 kategori 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjalankan rencana aksi saya yang kedua, yaitu pemberian layanan konseling individual menggunakan pendekatan rasional emotif behavioral therapy dengan teknik self-talk. Berikut video yang bisa saya tampilkan. Permisi, Bu. Ya, silakan masuk. Selamat siang, Viola. Siang, Bu. Terima kasih ya, Viola sudah memenuhi panggilannya Ibu datang ke ruang BK. Pada hari ini, bagaimana kabarnya Viola? Baik, Bu. Baik ya, Ibu senang sekali mendengar keadaannya Viola sudah baik. Viola tahu nggak kenapa Ibu manggil Viola datang ke sini? Tidak, Bu. Baik, kalau gitu sekarang Viola ikut Ibu ke ruang konseling ya. Baik, Viola duduk di sini ya. Baik, Bu. Ya Viola, sebelum kita mulai kegiatan konseling kita pada hari ini, agar kegiatan berjalan dengan lancar, ada baiknya jika kita berdoa. Ya Viola ya, Ya, Bu. kita bisa berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya Viola, sebelum kita mulai, Viola sudah pernah ikut konseling apa belum? Belum, Bu. Belum, sama sekali belum ya. Apalagi sekarang Viola masih kelas 7, jadi waktu SD mungkin Viola tidak ada bimbingan konseling. Nah, sekarang di sini Viola sama Ibu akan melaksanakan kegiatan konseling. Sebelum kita ke tahap inti, Ibu jelaskan sedikit tentang konseling ya. Baik, Bu. Konseling itu merupakan proses pemberian bantuan terhadap konseling yang diberikan oleh konselor. Yang dimaksud di sini konselornya itu adalah Ibu sendiri, guru BK. Lalu konseling itu adalah Viola sendiri. Jadi menyelesaikan masalah konseling. Ada beberapa asas yang harus kita jalankan dalam kegiatan konseling ini ya Viola ya. Yang harus Viola ketahui ada asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Yang dimana asas kerahasiaan adanya apa yang akan kita laksanakan hari ini, yang akan kita katakan hari ini, bicarakan hari ini, Ibu akan pegang kerahasiaannya. Jadinya Ibu tidak akan menyebarluaskan apa yang Viola alami, apa yang Viola katakan. Jadinya ada asas kerahasiaan, cukup Ibu saja yang tahu. Ya Viola ya. Ya, Bu. Lalu ada asas keterbukaan lagi satu. Dimana dalam asas keterbukaan itu Viola diharapkan menceritakan semua apa yang Viola alami. Masalah apa yang Viola sedang hadapi, perasaan apa yang Viola sedang hadapi, itu Viola ceritakan secara terbuka tanpa paksaan ya Viola ya. Ya, Bu. Baik Viola, ada laporan dari wali kelas dan guru mata pelajaran terkait permasalahannya Viola di dalam kelas ya. Terlihat Viola itu sering bengong ya, sudah Ibu catat kemarin karena ada beberapa guru yang melaporkan. Katanya Viola kalau mengikuti pembelajaran sering bengong, kalau ditanya tidak mampu menjawab, banyak gugupnya, bengong, terus tidak aktif di dalam diskusi kelompok. Apa benar seperti itu Viola? Benar, Bu. Ya, jadinya tidak maksimal ya Viola di dalam mengikuti pembelajaran ya. Nah, kalau Ibu boleh tahu apa yang menyebabkan Viola seperti itu? Entahlah, Bu. Dalam mata pelajaran itu Viola kayak kurang semangat aja gitu, Bu. Kalau dikasih pertanyaan gugup aja pas jawab gitu. Ya, tadi Viola kan katakan bahwa Viola tuh gugup ya. Bisa nggak Viola itu menceritakan sejauh mana kok Viola bisa merasakan gugup, terus tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran tuh lebih dalam lagi? Apakah Viola itu tidak senang dengan mata pelajaran tertentu atau bagaimana?
Enggak sih Bu, Viola suka semua mata pelajaran. Tapi kalau ditanya sama gurunya itu, Viola kayak gak bisa jawab Bu, padahal sudah ada jawaban. Gitu. Oh, jadi Viola sebenarnya sudah ada jawabannya, tapi saat ditanya tiba-tiba Viola tidak bisa menjelaskan, gitu maksudnya. Iya Bu. Nah, dan jadi di sini Viola merasa kurang percaya diri ya, kurang percaya diri terhadap apa yang Viola miliki, kemampuan yang Viola miliki. Sebenarnya kalau Viola bagus, percaya dirinya bisa. Cuma di sini ibu rasa Viola kurang memiliki rasa percaya diri. Ya Viola ya. Kalau ibu boleh tahu bagaimana sih perasaannya Viola ketika dipanggil sama guru? Misalnya Viola, tolong dijawab pertanyaan nomor sekian. Nah, tiba-tiba perasaan apa yang Viola miliki atau pikiran apa yang Viola pikirkan saat itu? Saya takut Bu. Saya juga takut dimarah kalau jawaban saya salah dan takut ditertawakan oleh teman-teman Bu. Takut ditertawakan oleh teman-teman. Iya Bu. Apakah Viola pernah mengalami hal yang seperti itu ketika Viola ke depan presentasi atau menjawab pertanyaan dari guru? Viola pernah ditertawakan sama teman-teman? Tidak sih Bu. Tidak. Berarti itu pikiran Viola yang berlebihan menurut ibu ya, negatif yang berlebihan. Jadinya sudah memprediksi bahwa kalau saya maju nanti saya ditertawakan oleh teman-teman. Apa seperti itu pikirannya Viola? Ya Bu. Selain itu, jika guru memberikan pertanyaan sama Viola, Viola sudah yakin kalau jawabannya Viola itu salah Bu. Oh, berarti Viola belum mencoba mengungkapkan menjawab pertanyaan dari guru, tapi Viola sudah merasa bahwa jawabannya Viola salah, seperti itu. Iya Bu. Baik. Sebelumnya Viola pernah nggak menjawab satu aja guru mata pelajaran apa? Boleh begitu? Viola pernah menjawab pertanyaan dari guru? Pernah? Pernah Bu. Pernah. Nah, lalu gurunya itu pernah marah sama Viola? Enggak sih Bu. Kalau Viola jawab itu nggak dimarah. Berarti di sini perasaannya Viola ya, perasaannya Viola saja merasa kalau akan dimarah sama guru. Seperti itu ya Viola ya. Oke, bisa Ibu simpulkan di sini kalau Viola itu kurang percaya diri karena pemikiran Viola yang salah. Pemikiran yang salah itu bisa dikatakan pemikiran yang irasional. Pernah Viola dengar pemikiran irasional? Belum Bu. Belum. Nanti Ibu jelaskan ya pemikiran yang irasional itu. Iya Bu, saya bingung Bu, harus kayak gimana. Oh iya Bu, tadi Ibu bilang berpikir irasional kan Bu? Apa yang dimaksud dengan berpikir irasional Bu? Pikiran irasional itu adalah pikiran yang salah Viola. Artinya seperti pikiran yang negatif. Pikiran negatif Viola yang selalu menghantui Viola. Ya, kalau Viola berpikir irasional, berpikir negatif, akan sulit nanti menjalani aktivitas-aktivitas seperti yang tadi yang Viola bilang. Bahwa Viola merasa jawaban Viola itu salah. Ya, padahal Viola belum bilang sama gurunya, ya kan? Ya, Tapi Bu. Viola merasa jawabannya Viola itu salah. Nah, itulah pemikiran yang irasional, yang salah. Belum Viola mulai bertindak, tapi Viola sudah memikirkan itu salah jawabannya. Kenapa nggak mau Viola berpikir jawabannya saya benar kok? Nah, seandainya kalau Viola berpikir merasa jawabannya Viola benar, pasti Viola tidak akan takut. Nah, tapi ini malah sebaliknya. Viola berpikir yang tidak baik. Ya, merasa diri itu seperti yang Viola katakan tadi, Viola bodoh. Terus saya nggak bisa Bu, takut ditertawakan sama teman. Begitu kan tadi Viola bilang? Iya Bu. Iya, merasa jawabannya saya salah. Gitu kan yang Viola bilang tadi? Iya Bu. Iya, itu adalah pemikiran yang irasional. Itu contohnya. Sudah bisa paham Viola? Bisa Bu. Lalu bagaimana Bu caranya biar Viola yang nggak berpikir irasional Bu? Viola ingin tidak berpikir irasional, ya Iya, kan? Bu. Itu mengganggu proses belajar ya Viola ya? Iya sih Bu.
Selama ini Viola ingin nggak biar aktif di dalam kelas? Ingin, Bu. Ingin. Viola ingin aktif dalam kelas, ingin bisa berbicara dengan baik kepada guru kan, artinya menyampaikan apa yang Viola rasakan, jawaban apa yang Viola miliki di dalam kelas, seperti itu. Pengen Ya, Bu. seperti itu? Ya, bagus sekali ya Viola, keinginannya Viola untuk bisa merubah sikapnya Viola ya. Tadi juga Viola bilang pengen merubah pemikiran rasional ya Viola ya. Nanti sebelum Ibu yang ngasih solusi dulu, Viola tahu nggak solusi untuk menyelesaikan permasalahannya Viola? Enggak, Bu. Nggak. Tapi sebelumnya nggak pernah apa namanya merubah sifatnya Viola, kebiasaannya Viola, pernah nggak memiliki perasaan seperti itu? Saya harus berubah, saya nggak bisa seperti ini terus gitu. Pernah nggak Viola merasakan seperti itu? Enggak, Bu. Enggak. Oke. Nanti Ibu bantu ya. Di sini cara menghilangkan sikap atau pemikiran irasionalnya Viola, ya. Nah, sekarang Ibu ada kertas nih. Nanti ada teknik yang akan Ibu ajarkan sama Viola. Tekniknya itu namanya teknik self-talk. Pernah Viola dengar? Enggak, Bu. Nggak pernah. Self-talk itu artinya berbicara kepada diri sendiri. Viola pernah nggak berdialog kepada diri sendirinya Viola? Ngomong di dalam hati, ngomong sendiri dengan dirinya Viola. Pernah nggak Viola seperti itu? Pernah, Bu. Nah ya, pasti pernah. Nah, sekarang namun di self-talk itu ada perasaan yang negatif, ada self-talk yang negatif, ada self-talk yang positif. Ibu pengen Viola nulis self-talk negatif terlebih dahulu. Ya, self-talk negatif itu seperti pemikiran-pemikiran irasionalnya Viola selama di kelas. Ya, apa yang Viola rasakan dalam kelas, seperti tadi Viola mengatakan bahwa saya itu menganggap jawaban saya salah. Nah, itu kan pemikiran yang irasional. Itu adalah merupakan self-talk negatifnya Viola. Sekarang Ibu ingin Viola menuliskan di sini self-talk negatif Viola yang Viola rasakan di dalam kelas. Ya, tulis di sini ya Viola ya, bisa? Bisa. Bisa. Oke, ini tulis di sini. Oh iya, Bu. Saya isi tulisan self-talk negatifnya. Iya, Viola tulis di sini self-talk negatif. Baru berapa Viola misalnya mau tulis sini 1, 2, 3, 3, 4, 5 boleh. Ya minimal 3 lah. 1, 2, 3 apa yang Viola rasakan di kelas, pemikiran irasionalnya, self-talk negatifnya buat di sini. Ya, buat di sini self-talk negatif. Gitu. Oh ya, Bu. Sudah, Bu. Seperti ini. Bisa Ibu lihat dulu? Bisa, Bu. Ya, seperti ini ya Ibu. Maksud, nah sekarang coba Viola bacakan dulu ya. Bacakan secara lantang, secara keras, self-talk negatifnya Viola dulu. Self-talk negatif. 1. Saya merasa bodoh, tidak pintar seperti teman-teman yang lainnya. 2. Saya merasa ditertawakan oleh teman-teman jika saya berbicara di depan kelas. 3. Saya takut jika disuruh menjawab pertanyaan dari guru. Ya, itu self-talk negatif yang Viola buat. Sekarang Ibu bertanya sama Viola, apakah self-talk negatif Viola ini bisa dirubah ke self-talk positif? Bisa kira-kira? Bisa, Bu. Bisa. Nah, sekarang dari ketiga self-talk negatif, sekarang Viola rubah menjadi self-talk yang positif. Contohnya, yang pertama di sini kan Viola buat merasa bodoh. Nah, kalau saya merasa bodoh, tidak pintar seperti teman-teman yang lainnya. Kalau self-talk dirubah menjadi hal yang positif, kata-kata yang positif seperti apa jadinya Viola?
Saya merasa berani jika ditanya oleh guru. Seperti itu, Bu. Nah, ya bagus sekali ya Viola. Viola sudah bisa merubah self-talk negatif Viola menjadi positif. Sekarang Viola buat di sini. Self-talk positif. Dirubah ya. Ini 1, 2, 3. Tadi Viola sudah buat self-talk negatif. Sekarang dirubah menjadi self-talk positif. Bisa ya? Bisa, Bu. Silakan ditulis kembali. Sudah, Vai? Sudah. Ya, bagus sekali ya Viola. Viola sudah bisa merubah self-talk-nya Viola dari negatif ke positif. Sekarang Ibu minta tolong sama Viola untuk membacakan self-talk positifnya dulu. Self-talk positif. 1. Saya merasa mampu jika diberikan pertanyaan oleh guru. Kedua, saya merasa mampu jika berbicara di depan kelas. Ketiga, saya orang yang pintar, sama seperti teman-teman yang lainnya. Ya, Ibu harap Viola bisa terus ya mengatakan self-talk positif ini. Jika Viola selalu berkata self-talk positif, niscaya pemikiran irasionalnya Viola pasti akan sedikit demi sedikit akan hilang, mengurangi pemikiran irasional Viola tadi. Nah, jika di saat-saat tertentu Viola ditunjuk oleh guru, tiba-tiba Viola merasa asa nggak bisa. Viola harus bisa merubahnya itu menjadi self-talk Positif. ya, positif ya. Kalau Viola di pikirannya Viola bilang, saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya malu. Viola harus berusaha melawan itu menjadi self-talk yang positif. Jadinya Ibu rasa kalau Viola mampu mengembangkan self-talk positif, pasti rasa percaya dirinya Viola akan tumbuh kembali. Ya, Ya, Bu. bisa Viola menerapkan self-talk ini di dalam kehidupannya Viola, mengikuti pembelajaran misalnya atau bergaul sama teman, bisa? Bisa, Bu. Ya, sekarang untuk menambah pemahaman wawasannya Viola mengenai self-talk ini, teknik self-talk ini, Ibu akan berikan sedikit video ya, nanti Viola tonton ya. Ya, Bu. Ya, baik Viola, Ibu akan berikan Viola video ya, terkait dengan teknik self-talk yang tadi Bu jelaskan tadi ya. Ya, Viola Bu. bisa tonton, nah amati. Pernah nggak sih kamu merasa ingin bercerita, tapi nggak tahu mau cerita sama siapa? Nah, kenapa kamu nggak self-talk aja? Ada manfaat yang bisa kamu dapat loh dengan melakukan self-talk secara rutin. Ini dia manfaatnya. Self-talk itu apa sih, geng? Self-talk adalah kegiatan berdialog dengan diri sendiri menggunakan inner voice atau suara di dalam hati yang dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar dengan mengungkapkan pikiran ataupun pertanyaan. Nah, pemikiran ini biasanya kamu ucapkan dalam hati atau disuarakan secara lantang, sehingga menjadi sugesti bagi diri sendiri. Karena efek dari self-talk ini besar, kamu harus hati-hati ya dalam berucap. Nah, pemikiran ini biasanya kamu ucapkan dalam hati atau disuarakan secara lantang, sehingga menjadi sugesti bagi diri sendiri. Karena efek dari self-talk ini besar, kamu harus hati-hati ya dalam berucap. Karena self-talk sendiri ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Self-talk negatif ini adalah bentuk menjatuhkan diri sendiri, yang pada akhirnya membuat kita jadi pesimis dan malah menurunkan kualitas kesehatan mental. Contohnya seperti ini. Duh, aku udah nyoba tapi tetap gagal. Aku payah banget sih. Sebaiknya kamu ubah kata-kata negatif itu menjadi self-talk yang positif. Seperti ini. Aku udah nyoba tapi gagal. Ya udah, nggak apa-apa. Aku harus berusaha jadi lebih baik lagi. Semangat! Dan jangan ragu buat mengulangi kata-kata positif tadi, karena itu ngaruh banget untuk meyakinkan diri kamu sendiri.
Nah, tentu aja ada banyak manfaat yang bisa kamu dapatkan dengan melakukan self-talk positif secara rutin. Yang pertama adalah kamu bisa merefleksikan diri. Siapa sih yang akan menilai kamu dengan sangat jujur kalau bukan diri kamu sendiri? Self-talk bisa jadi salah satu cara untuk refleksi diri. Lewat self-talk, kamu akan lebih gampang mencari tahu hal apa di dalam diri kamu yang mesti diperbaiki dan apa yang seharusnya kamu pertahankan. Kedua, kamu akan dimudahkan saat mengambil keputusan. Bertanya pendapat teman saat mengambil keputusan memang salah satu hal yang baik, tapi salah-salah kamu justru malah kebingungan dan batal mengambil keputusan. Karena kamulah satu-satunya orang yang paling mengerti apa yang kamu mau. Mulai sekarang, kamu bisa belajar ambil keputusan tanpa intervensi dari orang lain. Manfaat yang selanjutnya, kamu bisa jadi teman curhat bagi diri kamu sendiri. Kalian setuju nggak sih kalau mencari teman itu juga cocok-cocokan? Apalagi untuk teman berbagi cerita dan keluh kesah. Kadang ada topik yang memang sulit untuk diungkapkan meskipun kepada sahabat atau keluarga sendiri. Siapa lagi teman curhat yang tersisa? Tentu saja diri kamu sendiri dong. Yang keempat, sugesti yang baik dengan eustress. Saat menghadapi sebuah masalah, pastinya kamu membutuhkan dukungan, baik secara fisik maupun psikis. Dukungan paling dekat yang bisa kamu raih adalah dukungan dari dalam diri kamu sendiri. Nah, dengan begitu, stres yang tadinya negatif dapat diubah menjadi eustress atau stres yang baik. Manfaat self-talk yang terakhir adalah self-care. Self-care sering banget nih diidentikan dengan sesuatu yang mahal. Padahal kamu juga bisa melakukannya cukup self-care dengan self-talk. Berbicara dengan diri sendiri akan membantu kamu lebih mengenal siapa kamu sebenarnya, apa yang kamu mau capai, dan apa yang membuat diri kamu bahagia. Nah, sekarang udah tahu kan apa itu self-talk serta manfaat yang bisa dihasilkan. Mulai sekarang, kamu bisa loh mempraktikkan self-talk untuk memelihara kesehatan mental. Dan jangan lupa untuk itu video yang Ibu bisa berikan sama Viola ya. Tadi banyak sekali nih tadi yang dijelaskan mengenai self talk. Ibu mau tanya, setelah Viola menyimak video yang Ibu berikan, apa yang Viola temukan? Apa yang Viola dapatkan, pesan apa yang Viola temukan melalui video yang Ibu tayangkan? Jika saya terus berkata positif, maka saya dapat mengurangi pikiran irasional saya. Bagus sekali ya Viola ya. Dengan Viola berkata yang positif, self-talk positif, bisa memberikan sugesti, memberikan dampak yang positif juga. Sugesti itu artinya meyakinkan diri sendiri bahwa Viola itu bisa. Kalau Viola mensugesti diri dengan hal-hal yang negatif pula. Maka itu kalau Viola bisa mengembangkan self-talk positif, jadi Viola bisa mensugesti diri ke hal yang positif juga. Ibu harap dari sampaian yang Ibu tadi, teknik yang Ibu jelaskan tadi sama Viola, serta video yang Ibu tayangkan tadi, Viola bisa ya mengembangkan self-talk positifnya. Bisa Viola? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Ya Viola, karena tadi Viola sudah bisa berusaha untuk mengembangkan self-talk, sekarang Ibu mau tahu rencana ke depannya Viola. Ya, setelah Ibu tadi jelaskan, Ibu sudah mengetahui permasalahannya Viola, sudah memberikan sedikit solusi di dalam menyelesaikan masalahnya Viola. Sekarang Ibu pengen tahu rencana ke depannya Viola. Setelah ini, pengennya gimana? Saya pengen terus berkata yang positif, biar bisa percaya diri, dan juga biar bisa berbicara di depan kelas dan jawab pertanyaan dari guru. Oke, bagus sekali ya. Ibu senang sekali mendengar pernyataan yang Viola sampaikan. Viola sudah berani, sudah mau memiliki usaha lah setidaknya. Saya ingin merubah diri saya yang dulunya selalu memandang diri jelek, merubah ke yang positif. Bagus sekali ya Viola ya. Sekarang Ibu ingin mengevaluasi ya, merefleksikan kegiatan kita dari tadi. Viola, dari hasil kegiatan kita yang tadi, Ibu ingin mengevaluasi ya, mengetahui sejauh mana pemahaman Viola atas kegiatan konseling kita hari ini ya. Viola bisa menjawab kuesioner
Yang ini ya. Iya, Bu. Pertama, Viola buat namanya dulu, kelas dan nomor absen. Bisa diisi ya Viola ya? Bisa, Bu. Silakan diisi Viola. Sekarang kelasnya, kursornya bisa digeser ke sini ya. Kelas. Di kursor bawah. Terus ditarik aja ya. Next. Stop gak? Ya, sekarang Viola sudah sampai di kuesionernya ya. Ibu harap Viola bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini sesuai dengan keadaannya Viola sendiri. Viola tidak perlu berpikir ini benar apa tidak jawaban saya. Jadi Viola ini sesuai dengan keadaan Viola sendiri ya. Ini kita baca petunjuknya dulu, pilihlah jawaban yang sesuai dengan keadaan Anda. Dengan kriteria jawaban sebagai berikut. Kalau nomor 1 kurang sesuai, yang kedua cukup sesuai, yang ketiga sesuai, dan yang keempat sangat sesuai. Misalnya, Ibu kasih contoh yang pertama. Saya merasa sangat senang jika disuruh membacakan sesuatu di depan kelas oleh guru. 1 sampai 4, Viola mau jawab yang mana? Yang 3. 3, berarti sesuai ya. Nanti Viola klik nomor 3. Nah, seperti itu. Kalau misalnya Viola tidak setuju dengan ini, berarti kan kurang sesuai, berarti di 1. Nah, seperti itu misalnya ya Viola ya. Iya, Bu. Nah, sekarang silakan Viola menjawab ini. Ini ada 10 pernyataan kalau tidak salah ya. Nanti Viola dijawab. Nanti kalau sudah selesai, langsung kirim submit. Ya Viola ya, bisa? Bisa, Bu. Ya, oke. Silakan Viola jawab dari nomor 1. Ada masalah Viola? Tidak. Kalau ada masalah sampaikan ya. Iya, Bu. Silakan jawab. Oh ya, Bu. Saya mau nanya. Berkecimpung itu apa, Bu? Berkecimpung itu seperti ikut andil. Gimana pernyataannya? Coba Viola bacakan. Saya sangat suka jika berkecimpung dalam organisasi kelas. Artinya Viola itu senang atau tidak jika ikut menjadi pengurus kelas. Gitu. Paham maksudnya? Paham, Bu? Ya, oke. Silakan jawab lagi. Sudah, Bu. Saya sudah kirim. Oh, sudah. Baik, coba Ibu lihat dulu. Baik, di sini Ibu bisa lihat total skornya Viola ya. Ada oke, 32 ya. Dari skor maksimalnya itu 40, ada 32 total skornya Viola. Ini 32 di dalam kategori baik ya. Jadinya sudah Ibu simpulkan di sini Viola sudah mampu untuk bisa merubah pemikiran irasionalnya Viola dari hasil kuesioner yang Viola jawab ya. Ya, Bu. Sebelum kita akhiri, Ibu pengen nanya, perasaan apa yang Viola rasakan ketika kita melaksanakan kegiatan ini? Kegiatan layanan konseling individu ini, perasaan atau hal-hal yang Viola rasakan apa kira-kira? Viola merasa lega dan sudah tidak takut lagi, Bu. Sudah percaya diri. Sudah percaya diri ya. Dari kegiatan ini berarti Viola sudah mampu ya merubah pemikiran Viola yang irasional ya. Nanti dirubah sedikit demi sedikit. Ibu harap di dalam situasi-situasi tertentu Viola bisa mengembangkan self talk positif yang tadi Ibu ajarkan ya. Kesimpulan dari kegiatan kita pada hari ini, yang pertama, Viola bisa merubah
pemikiran irasional menjadi lebih rasional lagi. Yang kedua, Viola harus berlatih secara terus-menerus mengembangkan self-talk positifnya. Benar seperti itu, Viola? Benar, Bu. Oke, bagus ya. Kedepannya, kita akan rencanakan lagi pertemuan kita seperti ini agar mengetahui sejauh mana perubahan Viola yang Viola lakukan. Ya, apa bisa kira-kira nanti kita bertemu? Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Viola tidak ada paksaan kan ke sini? Tidak, Bu. Tidak. Oke. Ya, karena kita tidak ada pembahasan pada hari ini, bisa Ibu tutup ya, Viola ya? Ya, oke. Nanti Viola kembali ke kelas mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum Viola kembali ke kelas, karena tadi kita di awal berdoa, sekarang kita berdoa ya, supaya nanti semua kegiatan Viola di sekolah ini berjalan dengan lancar. Ya, Bu. Ibu atau Viola yang mimpin? Ibu. Ibu, oke. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, silakan kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, Viola, silakan kembali ke kelas ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih atas bimbingannya. Saya balik ke kelas ya, Bu. Iya, silakan kembali ke kelas ya, Viola. Iya, Bu. Selamat siang, Viola. Siang, Bu.